Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armansyah dari jurusan Geografi, kelas Pendidikan Geografi A. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai alat-alat meteorologi dan juga klimatologi. Nah, sebelum saya menjelaskan apa saja alat-alat meteorologi dan klimatologi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu meteorologi dan klimatologi. Nah, meteorologi merupakan ilmu yang membahas mengenai proses dan fakta tentang iklim yang terjadi di atmosfer. Meteorologi atau ilmu yang menekankan pada proses fisika yang terjadi di atmosfer, misalnya angin, suhu, dan juga hujan. Nah, kemudian klimatologi. Klimatologi itu sendiri merupakan ilmu yang membahas mengenai iklim, kondisi atau rata-rata cuaca yang lazim pada daerah tertentu dan dalam waktu yang cukup lama atau sepanjang musim. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai meteorologi dan klimatologi. Selanjutnya kita bahas apa-apa saja sih alat meteorologi dan klimatologi. Alat yang pertama yaitu Campbell-Stokes. Alat ini berfungsi untuk mencatat lamanya penyinaran matahari dengan satuan jam atau persentase. Kemudian, cara kerja dari alat Campbell-Stokes adalah ketika sinar matahari yang ditangkap oleh bola kaca yang sifatnya mengumpulkan panas, kemudian sinar matahari itu menuju ke titik api yang tepat pada kertas sinar matahari, maka kertas itu akan terbakar. Nah, dari berkas kertas tersebut dapat ditentukan berapa lama matahari bersinar. Anemometer Cube Counter fungsinya untuk mengukur kecepatan angin rata-rata harian, satuannya yaitu kilometer per jam. Untuk prinsip kerjanya yaitu saat terjadi angin, tenaga geraknya akan memutar mangkok baling-baling. Putaran tersebut diteruskan ke counter berupa pertambahan nilai pada angka-angka konser 3 kali putaran penuh. Nilai pada kontrak bertambah sebesar 0,01. Kemudian aktinograf bimetal. Fungsi alat ini yaitu untuk mengukur pencatatan secara otomatis intensitas radiasi matahari. Cara pengamatan, awal operasi dimulai pada pukul 06.00 waktu setempat. Cara kerjanya, buka cover atau penutup alat, lepaskan drum clock dari shaftnya, pasang kertas pias, sisi pias tepat terhimpit di penjepit drum clock. Hidupkan sistem drum clock, pasang drum clock kembali pada tempatnya. Putar drum clock agar ujung pena tepat jatuh pada jam dan hari awal pengukuran. Tutup kembali cover atau penutup setelah matahari terbenam selama 1,5 jam. Pias harus diambil. Pada hari berikutnya, ulangi langkah 1 sampai dengan 9. Kemudian, termometer bola basah dan bola kering. Satuannya yaitu derajat Celcius. Termometer bola basah dan kering diamati setiap jam. Cara kerjanya yaitu untuk termometer bola basah, bagian bawah dilapisi dengan kain basah. Kemudian air raksa akan mengembang ketika menerima panas, dan untuk penempatan yaitu ditempatkan pada bidang datar, kemudian disimpan selama 15 menit. Open pan evaporimeter atau biasa disebut panci penguapan. Alat ini berfungsi untuk mengukur besarnya penguapan dalam satu hari. Satuannya yaitu milimeter. Selain itu, terdapat pula termometer apung yang diamati setiap jam 7 pagi. Dan ini adalah up counter 0,5 meter. Alat ini berkaitan dengan panci penguapan karena untuk melihat pergerakan kecepatan angin yang bisa mempengaruhi jumlah penguapan dalam satu hari. Kemudian High Volume Air Sampler atau HV Sampler. Fungsinya untuk mengukur partikel kecil padat aerosol
di udara seperti debu, karbon, dan lain-lain. Satuannya yaitu mikrogram. Cara pengamatan: bias harian atau mingguan sensor suhu terbuat dari logam. Bila udara panas, logam memuai dan menggerakkan pena ke atas. Bila udara dingin mengkerut, gerakan pena turun. Sensor kelembapan udara terbuat dari rambut manusia. Bila udara basah, rambut memanjang, dan bila udara kering, rambut memendek. Selanjutnya, terdapat alat pitch epyrometer. Alat ini digunakan untuk mengukur penguapan di sekitar ruangan. Skar meteorologi harus ditutup supaya tidak mempengaruhi pencatatan perubahan suhu di dalamnya. Selanjutnya yaitu alat anemometer, digunakan untuk mengukur arah dan kecepatan angin. Tingginya sekitar 10 meter. Kemudian setiap jamnya kita harus mengamati awan juga. Jadi setelah kita melakukan pengamatan pada anemometer, kita melakukan pengamatan pada awan. Pada pengamatan awan, yang pertama kita lihat jenis awannya. Kemudian kita melihat jumlah awannya. Yang ketiga, melihat tinggi dasar dan tinggi puncaknya. Kemudian, alat penakar hujan otomatis tipe Hillman. Fungsinya yaitu untuk mencatat intensitas curah hujan atau tingkat kelembapan. Cara pengamatan: jika terjadi hujan, air masuk ke corong, kemudian mengalir ke tabung pelampung melalui selang, dan mengangkat pelampung pena yang terhubung ke pelampung merekam data ke kertas pias. Kertas pias berputar seirama dengan gerakan clock drum. Jika jumlah curah hujan yang tertampung mencapai 10 mm, maka air tersebut tumpah melalui pipa Havel dan mereset pena ke posisi 0. Kemudian, alat penakar hujan tipe observatorium. Alat ini memiliki fungsi untuk mengukur curah hujan selama 24 jam. Alat ini pengamatannya dilakukan setiap 3 jam sekali.